Bongkar hadis soal khilafah, pendakwa UAS bilang, siapa bilang tidak ada? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu solusi penyelesaian umat ini hanya satu. Apa itu? Khilafah. Tegaknya khilafah, maka selesailah masalah. Takbir! Khilafah itu bertentangan dengan gagasan NKRI dan Pancasila. Yang paling utama adalah dalam sistem politik khilafah, Muslim dan non-Muslim diperlakukan berbeda. Oh Pak Ustadz, itu khilafah buatan-buatan Ustadz Muhammadun dan kawan-kawannya saja. Itu tak ada dalam hadis, itu hanya interpretasi, itu hanya penafsiran. Kami mau yang teks. Mana teksnya? Nih di halaman 2. Sebagian orang menolak khilafah karena menurut mereka kata lafaz ini tidak ada secara tekstual dalam nas. Siapa bilang tak ada? Apa kata Nabi SAW? Ya ibna Hawalah, ya ibna Hawalah, idza ra'aital khilafah. Disebut kata khilafah. Wahai ibna Hawalah, kalau engkau melihat khilafah, nazalat al-ardal muqaddasah. Kalau engkau melihat khilafah diturunkan di ardal muqaddasah, di tanah suci. Di mana ini hadisnya? Disebutkan Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Harus sadar bahwa orang semacam Abdul Somad inilah yang merusak reputasi umat Islam. Islam akan jadi bahan tertawaan kalau kualitas ulamanya sepanjang ini. Islam abad ke-7, maka pergantian kepemimpinan di dalam Islam itu selalu diwarnai oleh mematikan pemimpinnya sebelumnya. Di Khulafaur Rasyidin hanya Khalifah Abu Bakar yang mati normal, semuanya mati dibunuh. Ya udah, kalau mau dalam agamanya silahkan, yang penting hukum Islam yang berlaku, hukum Allah yang berlaku. Seperti itulah. Ada banyak teman-teman kita kalau ngomong subhanallah seperti air yang mengalir dan tidak ada, tapi air tidak ada kerannya nih, bocor gitu ya. Ustadz percaya khilafah. Saya meyakini bahwa khilafah adalah bagian daripada ajaran Islam. Kalau memang khilafah ini anjuran Islam, semua negara Islam akan memakai sistem ini. Tidak ada satupun sampai sekarang negara dengan mayoritas populasi Muslim yang menggunakan sistem politik ini. Bolehkah menegakkan khilafah menggunakan sistem demokrasi? Ini ijtihad Imam Syahid Hasan Al-Banna. Kata dia, kita mesti membuat parti. Maka parti Ikhwanul Muslimin ingin memperjuangkan Islam, suara Islam menggunakan politik dengan parti. Siapa saja yang ingin memperjuangkan nilai-nilai Islam melalui parti, melalui orang-orang yang memperjuangkan Islam dengan politik. Karena mereka tahu dan mereka sudah selesai dengan semua itu. Kita sekarang ini di Indonesia yang penuh dengan orang-orang yang baru melek agama, lalu kemudian mau dibodoh-bodohi oleh anjuran politik dari Arab yang sebenarnya sudah tergusur sejak lama. Kalau Anda mengatakan khilafah adalah ajaran Islam, mana aturan-aturannya? Sedang Nabi Muhammad saja tidak membuat aturan-aturan tentang kekuasaan politik. Jadi tolong kepada seluruh umat Islam di Indonesia, jangan mau dibodoh-bodohi oleh Hizbut Tahrir. Sebuah video lawas yang memperlihatkan pendakwa kondang Ustadz Abdul Somad atau UAS membongkar hadis soal sistem khilafah beredar di media sosial. Adapun video lawas UAS bongkar soal khilafah itu awalnya diunggah kanal YouTube Ulul Azmi seperti dilihat pada Sabtu 5 Maret 2022. Dalam video berjudul Solusi Umat Islam itu hanya satu, yaitu khilafah, Ustadz Abdul Somad tampak menyebut solusi masalah umat saat ini adalah khilafah. Oleh sebab itu solusi penyelesaian umat ini hanya satu. Apa itu khilafah? Ujar Ustadz Abdul Somad. Maka dari itu Ustadz Abdul Somad menyerukan kepada jamaah agar menegakkan khilafah supaya masalah umat terselesaikan. Tegaknya khilafah, maka selesailah masalah takbir. Lebih lanjut, Ustadz Abdul Somad pun menjawab sindiran pihak-pihak yang menolak sistem khilafah. Selain itu, UAS juga menyinggung soal anggapan pihak yang menyebut khilafah tidak ada dalam hadis. Menjawab hal itu, UAS pun menyebut ada hadis yang membeberkan soal khilafah, yakni disebutkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak.